Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan tips nih di lapangan. Kenapa demikian? Karena apapun gangguannya, apapun tantangannya, ya, apapun penyakitnya, itu selalu diwarnai ya oleh dua keadaan yang sekarang itu sedang mendominasi, yaitu timbulnya rasa sakit. Dan yang kedua adalah suhu tubuh yang fluktuatif. Bisa mendadak panas, bisa mendadak kedinginan. Rekan-rekan sekalian, dua hal tersebutlah yang mendominasi pada musim ataupun keadaan sekarang ini. Apakah itu gangguannya lambung, apakah itu gangguannya reproduksi, apakah itu gangguannya sirkulasi, apakah itu gangguannya limbik, apakah itu apapun rekan-rekan sekalian ya, yang terjadi itu memanifestasinya pada dua keadaan, yaitu rasa sakit dan suhu tubuh fluktuasi ya. Rekan-rekan sekalian, bagaimana nih kalau menyikapi, kalau berbicara itu tantangan ya, rekan-rekan sekalian yang aplikator ya, yang aplikasi, pasti rekan-rekan sekalian sangat paham di lapangan. Itulah yang terjadi ya. Nah, itu kan tantangan rekan-rekan sekalian. Nilai ilmu itu harus mengumpulkan mengenai tantangan ya. Dan yang kedua, nilai ilmu itu harus menjawab tantangan tersebut rekan-rekan sekalian ya. Yang pertama rekan-rekan sekalian, kalau berbicara suhu ya, kalau berbicara rasa sakit ya, rasa sakit itu bisa memanifestasikan dengan rasa sakit ya. Sakit itu keadaan yang mengganggu ya di salah satu bagian tubuh ataupun secara keseluruhan ya, dan itu sangat tidak nyaman rekan-rekan sekalian, dan itu membuat seluruh gangguan seluruh sirkulasi di dalam tubuh ini menjadi error. Oke. Rasa sakit rekan-rekan sekalian pada satu bagian tubuh. Misal rasa sakit gigi, sakit di telinga, sakit di dada, sakit di sendi-sendi ya, ataupun sakit di pundak, ataupun sakit di kepala. Oke, rekan-rekan sekalian, perlu dipahami ya bahwa rasa sakit itu adalah ya perpaduan antara yang pertama itu hormon ya, kortisol atau hormon penggumpal ya, bergabung dengan hormon reproduksi ya. Oke. Berarti rekan-rekan sekalian, kortisol ya, hormon penggumpal tersebut kalau pada laki-laki itu berpadu dengan testosteron ya. Kalau pada perempuan itu berpadu dengan estrogen. Penggabungan dua hormon tersebut rekan-rekan sekalian akan selalu mencari celah lemah pada tubuh ini. Bagian mana yang paling lemah? Misal rekan-rekan sekalian, ketika rekan-rekan sekalian itu mempunyai karang gigi ataupun lubang pada gigi ya, atau ada luka sedikit pada telinga, atau ada lagi kondisi di otaknya itu regang ya, atau ada luka di lambung sedikit aja, atau ada luka di usus kecil sedikit saja ya, kemudian terjadi panas dalam ya rekan-rekan sekalian. Nah, pada tubuh ini kenapa memicu nih kortisol itu bisa berpadu atau bergabung dengan hormon reproduksi ya, yaitu estrogen ataupun progesteron. Rasa sakit itu berawal dari ya terjadinya panas dalam yang lama pada tubuh seseorang ya, sehingga panas dalam tersebut memicu dua hormon di dalam tubuh, yaitu yang pertama itu hormon kortisol, dan yang kedua hormon reproduksi, bisa estrogen pada perempuan dan bisa testosteron pada laki-laki ya. Nah,
Kondisi tersebut rekan-rekan sekalian ya, kondisi tersebut itu menggulung ya, menggulung antara kortisol dan hormon reproduksi itu akan mencari titik lemah. Oke, rekan-rekan sekalian, sehingga ketika seseorang itu terjadi panas dalam, maka bagian sekecil pun luka apapun di dalam tubuh ini ataupun kemunduran apapun di tubuh ini dari kerjanya itu akan mengakibatkan rasa sakit ya. Oke. Rasa sakit itu biasanya akan terfokus pada satu bagian tubuh. Kalau gigi yang bolong berarti akan mencolok ke sana. Kalau usus yang bolong, usus yang luka, berarti si rasa sakit itu akan mencolok di sana dan menyebabkan keregangan di sekitar. Kalau di gigi akan menyebabkan sakit gigi, kalau di usus biasanya akan menyebabkan kolik, rekan-rekan sekalian. Oke, salah satu di antaranya. Kalau misalkan ada gangguan kanker ya, apakah itu kanker payudara ataupun kanker apapun rekan-rekan sekalian, maka perpaduan dua keadaan tersebut ya, hormon kortisol sama hormon reproduksi tersebut akan menuju pada daerah tersebut. Cara bagaimana menghilangkan rasa sakit tersebut adalah, langkah yang pertama adalah kita memecah ya, atau membagi-bagi rasa sakit itu pada tubuh rekan-rekan sekalian. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian ya, seseorang menderita sakit gigi. Nah, rekan-rekan sekalian, sakit gigi misalkan sebelah kanan karena ada bolongnya, ada karang gigi ataupun ada ya bolong ya, karies. Nah, hal tersebut rekan-rekan bagaimana mengatasinya? Sakitnya kan di pipi sebelah kanan nih, atau bagian bawah aja, misalkan sebelah kanan bagian gigi ini. Caranya adalah kita membagi-bagi rasa sakit itu pada daerah-daerah sensitif pada tubuh. Daerah yang sensitif pada tubuh itu diantaranya adalah 6 titik istimewa rekan-rekan sekalian ya. Kemudian yang kedua, ujung-ujung jari, apakah jari tangan ataupun jari kaki. Oke. Kemudian pada totok perut rekan-rekan sekalian. Oke ya, seperti itu. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, ketika seseorang sakit gigi, kita pecah ya. Kita misalkan tekan titik nah dengan cepat, hanya 0,5 detik rekan-rekan sekalian, setengah detik ya. Kita tekan sampai sakit, lepaskan. Kita balik lagi titik sensitif misalkan di PC3 nih. Kita tekan sampai sakit, lepaskan. Kemudian di daerah P3 ya, paru-paru 3 dan paru-paru 4 misalkan, di tengah ini nih, pangkalengan bagian atas. Kita tekan arahnya ke atas ya, tekan setengah detik, kemudian kita ulang-ulang rekan-rekan sekalian ya, kita ulang-ulang. Kita tekan daerah ataupun daerah hegu, kemudian kita tekan PC3, kita tekan P3 dan P4, kemudian kita tekan lagi bagian misalkan titik usus besar. Kita alih-alih secara cepat ya, kemudian nanti dikombinasi rekan-rekan sekalian dengan ujung-ujung jari ya, ujung-ujung jari kaki. Oke, kita tuntaskan di sini, kita tekan, kemudian kita pindahkan lagi ke PC3, kita pindahkan lagi ke P3, kita pindahkan ke P4, kita pindahkan ke titik usus besar ya, bagian kanan misalkan kalau sakit giginya yang sebelah kanan. Nah, kita alih-alih bagian sensitif tersebut rekan-rekan sekalian, sampai ketika kita memberikan akupoint anatomi rekan-rekan sekalian ya, pasien itu mengeluh, mengatakan itu sakit gitu, dengan istilahnya seperti itu. Oke, kita misalkan seseorang sakit gigi, kita tekan titik kemudian kita beralih lagi pada titik PC3, kita beralih lagi pada titik P4, kita beralih lagi pada titik P3, kita alih lagi pada titik usus besar. Terus kita ulang-ulang rekan-rekan sekalian, kita ulang-ulang sampai misalkan ini minimal 3 sampai 5 kali. Setelah itu kita kombinasi di bagian bawahnya rekan-rekan sekalian. Kita tekan-tekan ujung-ujung jari kaki ya.
Setelah kita tekan-tekan ujung jari kaki, kemudian kita totok perut. Terus kita ulang-ulang rekan-rekan sekalian ya. Apapun yang terjadi rasa sakitnya. Oke, maka rekan-rekan sekalian biasanya itu hanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit rekan-rekan sekalian ya untuk meredakan rasa sakit. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi bagaimana kita menghilangkan rasa sakit pada seseorang adalah mengalihkan rasa sakit tersebut ya, dipecah rasa sakit tersebut pada bagian-bagian sensitif tubuh. Oke, diantaranya tadi ya 6 titik istimewa dan titik-titik sensitif yang lainnya. Titik yang paling sensitif itu jelas ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki, serta 6 titik istimewa dan totok perut. Rekan-rekan sekalian, harus dengan totok perut diakhirinya. Kita ulang-ulang seperti itu rekan-rekan sekalian. Itu hanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit ya. Maka rasa sakit atau pegal-pegalnya itu akan hilang. Oke. Setelahnya hilang rasa sakit ataupun pegal-pegal tersebut, apa yang harus kita lakukan supaya rasa sakitnya itu tidak timbul kembali? Oke, rekan-rekan sekalian ya, bagaimana caranya supaya rasa sakit itu tidak timbul kembali? Biasanya rekan-rekan sekalian, kalau setelahnya sakit tersebut itu dialih-alih ya di tempatnya itu, jadi kita udah pecah dan rasa sakitnya hilang, 2, 3, 4 jam karena makan makanan yang keras misalkan gitu ya, ataupun karena minum air yang dingin, maka rasa sakit tersebut itu akan timbul kembali. Bagaimana caranya supaya itu tidak timbul kembali? Ada beberapa cara rekan-rekan sekalian. Di antaranya rekan-rekan sekalian ya. Yang pertama nih, ketika di terapi itu bisa meminum ya. Meminum bisa 2 cara rekan-rekan sekalian. Bisa meminum GMS2 ya. Oke, GMS2 setengah gelas sampai dengan 1 gelas. Oke, 3 kali dalam sehari selama 3 hari. Maka rasa sakit tersebut tidak akan timbul lagi rekan-rekan sekalian. Seperti itu ya. Paling bagus kalau seandainya ya GMS2 itu dicampur dengan susu murni. Bisa juga susu cap beruang atau bisa juga dengan susu full cream. Setengah gelas susu full cream, setengah gelas standar ya, setengah gelas standar yang bling-bling tersebut GMS tuh kita pulpus, kita campur hal tersebut ya, kemudian diminum sebelum makan. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian ya? Karena GMS itu sendiri di dalamnya itu ada yang namanya lanolenic acid ya, dan juga di dalam susu murni ya, susu murni itu adanya kalsium sulfat. Lanolenic acid dan kalsium sulfat itu sama dengan kadar NAP ya, atau kadar yang bisa menstimulasi pusat otak untuk mengeluarkan pereda rasa sakit. Rekan-rekan sekalian, seperti itu ya yang terjadi. Oke, rekan-rekan sekalian. Yang kedua, bagaimana caranya rekan-rekan sekalian untuk menghilangkan demam ya, demam pada seseorang ataupun klien. Bisa demam ya, demam karena demam itu bisa reaksinya itu panas, perasaan panas di badan, di bagian tangan ataupun di bagian kaki ataupun di bagian kepala, atau merasa kedinginan rekan-rekan sekalian. Hal tersebut itu sebagai indikasi bahwa seseorang tersebut hipotalamus ya, atau pusat otak ya, dan juga rekan-rekan sekalian tri pemanas pada tubuhnya itu tidak seimbang. Yang harus kita lakukan bagaimana caranya supaya panas suhu tubuh ya, ataupun kedinginan pada tubuh itu segera hilang. Titiknya ataupun garis besarnya untuk menghilangkan rasa panas ataupun dingin pada tubuh itu adalah membuat orang tersebut berkeringat.
Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan jelas rekan-rekan sekalian, kita gunakan kecakapan kita ya sebagai seorang terapis GM. Yaitu andalan kita itu diantaranya adalah akupoint anatomi ya. Oke, yang pertama harus adanya rangsangan pada telapak kaki dan punggung kaki. Gunakan teknik JM kaki ya. Yang pertama. Yang kedua ya, setelah GM kaki, kemudian kita meremas-remas punggung. Oke, mengkiap punggung ya. Mengkiap punggung yang arahnya itu dari pinggang sampai dengan pundak. Terakhir kita remas-remas pundak. Oke, rekan-rekan sekalian, 3 teknik ya. Oke, 4 teknik maksudnya. Setelah meremas-remas pundak, kemudian kita totok perut. Ulang kembali. Kita gunakan JM kaki ya, dengan satu tekanan yang agak lebih. Jadi 1 kali sakit, 2 kali tidak. 1 kali sakit, 2 kali tidak ya, dengan rumusan GM kaki. Oke, setelah itu kemudian kita remas-remas punggung klien. Setelah itu kita remas-remas juga daerah pundak atau titik usus besar pada tubuh. Diakhiri dengan totok perut. Oke rekan-rekan sekalian ya, berarti 4 teknik ya untuk menghilangkan rasa panas ataupun kedinginan pada seseorang. Kita gunakan GM kaki dengan komposisi 1 yang sakit, 2 tidak ya. Oke, setelah itu kita remas-remas punggung, kemudian kita remas-remas pundak, setelah itu kemudian kita totok perut. Oke ya, itu yang harus dilakukan untuk menghilangkan ya secepat mungkin, menghilangkan gangguan suhu tubuh, apakah itu merasa kepanasan atau merasa kedinginan. Dan bagaimana, apa yang harus dilakukan supaya hal tersebut rekan-rekan sekalian ya, supaya yang namanya rasa panas ataupun rasa dingin pada tubuh tersebut itu tidak kembali lagi. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan kondisi antara mulut ya, mulut, kemudian lambung dan usus kecil itu supaya terjaga dinginnya. Ada di kita rekan-rekan sekalian ya suplemen ya, yaitu teh celup BMT ya. Oke, teh celup BMT. Bisa juga dengan pace rekan-rekan sekalian ya. Nah, gunakan itu 3 kali dalam sehari rekan-rekan sekalian supaya rasa febris ataupun panas ataupun kedinginan pada seseorang itu tidak datang kembali. Oke, itu ya rekan-rekan sekalian 2 tips bagaimana cara menangani rasa sakit ya, dan bagaimana cara menangani febris atau rasa dingin ya yang menggigil sampai dengan rasa kepanasan pada tubuh.